Hai Jammers, ini gue mau sok cool aja sekarang karena dari tadi berulang-ulang ya gue diomelin sama produsernya. Ketemu lagi sama kita di acara Kulik Lo dan Vespa Yeay, pasti sama gue Raymond, saya Tapi, dan ada temen gue di belakang yang nanti juga paling datang, biasanya suka segmen itu aja, apa selingan, Arab Oji. Nah, oke Jammers, jadi kali ini kalau kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang bergelutnya di bidang musik ya. Waktu itu kalau misalnya lu nonton yang versi kemarin, harusnya sih lu tahu. Jadi maksudnya kalau misalnya lu cukup setia sama kita, harusnya apa ya? Ngikutin lah ya. Ngikutin. Nah, kali ini kita kok ketawa ya dia? Oke. Ini udah pembukaan. Nggak apa-apa, jangan di-cut ya. Please jangan di-cut. Oke, jadi di Kulik Lo dan Vespa kali ini, seperti biasa Kulik Lo dan Vespa adalah ngebahas masalah para pengguna dan penggemar Vespa dan apa sih yang kejadian di belakang mereka gitu. Maksudnya gini, Vespa itu kan adalah jembatan. Ini gue lagi belaga sokul. Vespa itu adalah jembatan ya. Banyak banget orang-orang pengguna Vespa, pemilik Vespa, penjuka dan pecinta Vespa yang punya backgroundnya berbeda-beda gitu. Nah, gue selalu ngerasa bahwa ini so cool banget nih. Gue selalu ngerasa bahwa Vespa itu adalah jembatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu gitu. Makanya temanya dari Kulik Lo dan Vespa selalu membahas masalah perbedaan-perbedaan itu dijembatani gitu. Kalau minggu lalu, segmen sebelumnya kita ngomongin soal masalah pemain bass dan segala macam. Kali ini kita kedatangan tamu cantik. Cantik nggak sih? Cantik nggak? Oh, ngangguk aja ya, cantik. Namanya sih mau nipu ya. Namanya adalah Yuki Arisanti. Yeay, Yuki Arisanti. Yeay. Nah, ini segmen kedua enak nih, soalnya udah ada penonton. Jadi Yuki ini kebetulan kita lagi berkesempatan buat main-main ke sebuah daerah. Mungkin lo bertanya-tanya, mungkin lo harusnya bisa menebak sih dari pakaiannya ya. Yang ngasih Yuki boleh berdiri mungkin menunjukkan sama teman-teman. Kira-kira dari mana? Iya. Yeah. Anggun ya. Anggun C. Sasmi ya. Oke. Ya, pasti harusnya udah ketahuan bahwa Yuki ini berasal dari daerah Bali. Jadi gua kemarin jalan-jalan ke Bali. Yuki asli orang Bali ya, Yuki ya? Iya. Yuki, asli orang Bali? Iya, asli. Asli ya? Asli. Oke, tapi namanya Yuki ya? Iya. Emang nggak boleh? Oke, kayaknya gue galak banget nih. Jadi Yuki ini adalah lady scooter juga, main Vespa juga, ikut yang kalau nggak salah dengar ikut bergabung juga sama komunitas kah? Iya. Iya, komunitasnya adalah yang di Bali atau yang di Bali, yang di mana aja? Yang di Bali City Scoot, yang Scoot. di Jakarta Scooter Bee. Teman-teman City Scoot dan Scooter Bee. Jadi Yuki ini adalah lady scooter yang hari-hari juga pakai skuternya ya. Maksudnya dipakai dong, bukan buat dipajang. Iya. Ada beberapa Vespa yang cuma dipajang, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ngomongin masalah skuter tuh nggak ada habisnya, apalagi Vespa gitu ya, Yuki. Tapi maksudnya gini kan, yang kalau kemarin sempat dikulik-kulik, Yuki ini sebenarnya banyak banget kegiatan lainnya yang di belakang sebagai lady scooter gitu. Maksudnya daripada gue yang cerita, mendingan jadi kayaknya nggak adil. Mungkin Yuki bisa menceritakan siapa sih Yuki Arisanti itu, seorang lady scooter yang dari Bali. Cerita bukan mungkin nimba air atau apa boleh ya. Nanti ditonton sama Pak Komandan loh, nggak enak loh ya kan, nanti terjadi perpecahan rumah tangga. Tisu dong kak, tisu. Oh iya, siap. Oh, Tisu. Wah gila. ini emang Yuki ini terbiasa. Aduh, kayaknya pengen ngelapin tapi nggak enak. Oke, ini ada keheningan yang agak awkward ya sambil nunggu tisu. Kayaknya buat nutupin muka supaya nggak. Enggak, bukan. Nah, ini momennya nih sahabat gue masuk nih. Enggak, pelayan. Ya, nah, biar ada Sri Mulat, nggak ada yang lempar rokok ya. Enggak ada. Oke. Mau. Oke, udah. Kita tunggu seorang Yuki buat bersiap-siap. Minum. Oh iya, baik sekali. Silakan yang satu minum saya. Nggak boleh ngomong kotor, nanti diedit sama Arab, sama Oji. Oke, sambil menunggu ini teman kita yang baik hati itu
Pelayan. Silakan. Makasih ya. Oke, jadi nah sebelumnya Sini gue aja nih. oke. Wih, enak nih. Gimana Iya. gue Iya, nih? sini. Sini aja lah ya. Oke. Itu. Yes. Anjing. Itu kan. Bunyi lagi tuh. Kayak gue. Ini kita nggak masuk ke pertanyaan inti nih ya kayaknya Yuki ya. Ayo lanjut. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita menikmati hidangan yang disediakan oleh Red and White Coffee yang ada di Bali ini di Jalan Teguh Umar. Yeay, terima kasih buat tempatnya yang full. Nanti kalau datang ke Bali disempatkan buat main. Oke, balik lagi. Yuki. Siapa sih Yuki? Manusia. Oh wow, amazing manusia ya. Maksudnya kalau kamu mesti mendeskripsikan Yuki itu Kaucu. Mbak, bintangnya di sini. Jangan nggak manggil Ucup loh. Ini nggak bakalan kelar. Ini ada 2 jam ngobrol nih. Oke, lanjut. Iya, Yuki itu siapa sih? Maksudnya kalau misalnya disuruh menjelaskan kamu itu siapa sih? Apakah kamu seorang pemimpi atau seorang kapiten atau mungkin pacarnya Lagu ya? kapiten? Lagu. Lagu ya bisa. Oke. Yuki itu Aku seorang mahasiswa. mahasiswa. Iya. Tapi sampingannya itu ada event terus ngajar di sebuah SMP ekstra. Seorang mahasiswa sampingannya adalah ngurus event organizer ya berarti Iya. ya. Maksudnya acara-acara kayak bukan cuma sekolahan dong. Maksudnya Bukan. banyak acara gitu. Oke. Ada wedding. Wedding yang ya jangan ngomongin wedding aja terlalu perih. Oke. Aduh, gua langsung pengen wedding. Oke, sama juga ngajar di sebuah sekolah. Iya. Ngajar apa sih? Ekstra model. Extra model. Oke, ini aero modeling atau? Enggak nyampe ya lupa ya. Ya, jadi oke, Yuki ini mengajar masalah model. Mengajar masalah model, ya model. Kalau buat lo yang nggak tahu model itu apa? Model itu adalah seorang atau wanita atau pria yang memeragakan sesuatu, ya dong. Iya. Ya kan? Jadi Oke. apakah dia berjalan di catwalk, memberagakan baju buat iklan lah ya. Apa sih yang dipelajarin dari situ yuk? Maksudnya diajarin tuh apa sih? Sekolah modeling tuh apa sih? Maksudnya gini, gua terlahir sebagai model kan. Gue terlahir Model sebagai model, banyak model macam-macam lah. Model kehidupan, model kegagalan hidup banyak. Maksudnya, tapi gini, kalau misalnya kita belajar modeling gitu, apa sih yang dipelajari di model itu? Ya, Modeling. cara jalannya gimana kalau di catwalk itu? Cara jalan. Emang Iya. ada Kalau orang biasa kan tek 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 tek. Kalau kita kan tek 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 gitu. itu dari bunyinya doang ya, tek 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 sama tek tek. Iya. tek. Oke. Oh iya, jadi kalau model itu jalan satu garis lurus. Oke. Buat cewek doang apa buat cowok juga? Ada cowok, muridku ada yang cowok. Jalan garis lurus. Oh enggak, kalau yang cowok. Iya, jadinya semelehoy dong kalau cowok jalan. Iya. Semelehoy. Iya. Ini Arab nih. Jadi tetap ada jalannya juga buat cowok, buat cewek gitu. Ada perbedaan cara berjalan. Cara mungkin postur tubuh ya. Iya. Pembawaan gitu. Cara apalagi cara senyum, Iya, ekspresinya. ekspresi muka, cara membawakan apa yang lagi dia jual gitu ya. Nggak jual, bawain. Ya misalnya dia lagi menjadi model produk, mungkin cara yang menunjukkan kelentingan iya. jari ya nggak sih? Lu lihat kan cara gue menunjukkan misalnya gelas gitu. Coba kalau model kalau nunjukin gelas gimana? Kalau kita kan gini ya. Model kalau nunjukin Sama gelas aja gimana? nggak sih? Hah, sama aja. Maksudnya gimana? Coba. Beda, soalnya model tuh beda nunjukin gelas. Masa iya? Iya, Oh, benar kenapa beda. nggak tahu ya? Nggak tahu, Nah, sama aja. ya kan? Beda kan? Iya, karena kamu perempuan. Emang apa cowok? Enggak ya, cuman gitu aja. Senang aja Yuki megang itu ya, minuman. jadi Yuki adalah mengajar model terus maksudnya mengajar model itu passion kamu atau apa sih? Maksudnya memang kamu punya minat di situ atau karena kalau misalnya aku lihat ya di Instagramnya kan kepo-kepo tuh karena kita baru banget follow-followan itu buat safety jadi kita nggak boleh salaman. Kamu juga sering memasarkan produk ya, maksudnya dalam bahasa sekarangnya adalah endorse gitu. Maksudnya emang passion kamu di situ, maksudnya memang senang. Ya suka aja. Suka dibayarnya apa suka apa nih? Enggak kan?
karena pandemi kemarin free. Free. Ya tadi kan Udah apa? kita ngomong itu. Kan mereka belum denger Oh saya. iya, kan sekarang ulang. Tadi kan kita pas lagi Santai. berdua. Aduh, ditepok lagi gue mau nikah nih. Ngepeng. Siap kapten. Ngepeng. Ampun. Jadi jadi enggak, maksudnya kamu kan banyak endorse memasarkan produk-produk ya, ada pakaian ya, ada makanan ya. Itu produk dari kamu atau teman-teman atau memang endorse? Teman-teman. Gitu. Oke. Jadi memang kamu seneng gitu, maksudnya buat mempromosikan apa atau menjadi model gitu kan. Itu termasuk nggak sih diajarin buat misalnya kalau misalnya sebatas media kayak Instagram kan pasti cuma foto ya. Maksudnya nggak ada catwalk kan, nggak ada apa gitu. Tapi itu ada yang dipelajari nggak sih dari sisi sekolah modeling dari foto gitu? Kalau di Mungkin angle atau apa nggak? Enggak. Itu khusus jalan aja, latihan jalan. Oh gitu. Kalau masalah buat di foto mah nggak ada yang dipelajari kecuali anugerah dari Tuhan ya. Mungkin lu cakep apa jelek gitu kan ya? Enggak. Oh enggak itu enggak. Maaf ya guys. Oh, Ucup dia ngejek, Kak. Aku nggak bilang kamu jelek. Enggak. Aku yang jelek. Enggak, jadi maksudnya karena banyak apa ya, kalau misalnya produk kan memang cuma benda yang nggak bergerak gitu kan, cuman foto atau apa, maksudnya apakah mesti ada yang dipelajari, mungkin lebih dari fotografernya kali ya, maksudnya lightingnya atau apa. Tapi kalau kamunya nggak ini, Enggak sih. nggak ada pelajaran yang tertentu yang kayak mesti apa gitu kan? Nggak ada. Oke, tadi sempat mention masalah pandemi. Iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol masalah pandemi. Jadi Bali itu pasti teman-teman udah tahu ya Bali. Maksudnya gini, orang lebih mengenal Bali daripada Indonesia gitu. Itu adalah hard truth yang mesti kita terima gitu. Maksudnya Bali itu udah sedemikian mendunianya gitu, dengan segala macam kekayaan alam dan segala macamnya, dengan budayanya yang banyak banget pengen dirubah tapi enggak gitu karena akarnya terlalu kuat. Hidup dari pariwisata. Datanglah corona gitu. Maksudnya besar banget nggak sih efeknya di Bali dengan corona? Banget, iya. 1 sampai 10 skalanya? 9,5. 9,5. Yang setengahnya kemana yuk? Kan masih ada yang buka usaha, masih ada yang jalan lah. Tapi maksudnya iya kehantem banget dong sektor pariwisata gitu. Maksudnya kita juga selama beberapa hari di Bali ini nih gitu. Gue bukannya sombong ya, gue lama nih di Bali. Sombong. Kayak sombong lama. Bukan, iya. Jadi jalan gitu. Legian Kuta yang biasanya tuh nggak bisa berjalan, nggak usah naik mobil naik motor. Kadang-kadang jalan kaki aja kita ribet gitu. Iya. Mana gue kan perawakannya emang agak mini ya gitu. Berdiri. Jangan nggak usah berdiri. Ini cerita. Berdiri. Ini cerita tentang Yuki. Oh, iya gitu. kan. Jadi kalau omong bule-bule gitu kayaknya shit, gitu kan. Iya. Nah kemarin gue ke sebuah tempat keramaian dan ke permabukan gitu. Terus gue merasakan Bali itu jadi kayak tempat correct me if I'm wrong, tapi Bali malah menurut gue menjadi lebih humble dalam artian gini, karena kayaknya Bali jadi lebih lokal ya. Maksudnya kafe itu yang tadinya gue cuma bisa memandang dari kejauhan dengan air mata gitu, karena gue nggak punya duit juga buat masuk. Dan waktu itu ramai banget gitu, padat gitu. Iya. Kan untuk harga juga drastis turun kan. Nah itu dia, jadi maksudnya terus udah gitu kita bisa jalan-jalan ke berbagai levelan gitu, terus dan yang tadinya 80-90% adalah non lokal, sekarang jadinya lokal gitu. Nah jadinya memang jadi lebih humble. Tapi gue ngerti bahwa ternyata itu berdampaknya tuh nggak bagus gitu buat perekonomian Bali gitu. Maksudnya jadi kayak banyak yang toko yang tutup dan segala macam. Nah, Yuki nih sebagai orang Bali gitu, maksudnya juga bergerak di bidang yang tadinya adalah ada event dan segala macam, pasti kan kena tuh dampaknya. Seberapa kere jadinya setelah itu? Kere banget. Iya. Event 1 tahun nggak jalan. Biasanya di Bali tuh event kayaknya tiap minggu harusnya pasti ada. Iya, seminggu biasanya 2-3 kali. 2-3 kali. Nah sekarang ini sama sekali yang total. Sekali. Dari bulan waktu itu COVID Februari Maret. Ya oke. Sampai Desember kemarin yang harusnya tadinya sempat terbuka tapi ternyata jadinya dengan peraturan swab PCR dan bla 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 yang notabene seorang mengeluarkan 900 something, banyak acara tahun baru batal. Iya. Tapi kamu survive. Ya gimana?
Kok sedih ya? Ini kalau lagi nggak direkam gini kayaknya pengen peluk loh. Tapi ya maaf komandan. Ngeri banget nih. Ya Mas, maaf loh Mas. Ini kita cuma kebutuhan konten aja. Saya nggak berani sama yang berseragam. Nggak. Tapi maksudnya survive-nya gini. I don't know. Kamu tipe orang yang nabung nggak sih? Awalnya enggak, karena COVID pinter nabung. Berarti telat nabung loh. Iya, telat. Keluarga kamu tipe nabung nggak? Mungkin Oh. mungkin terselamatkannya karena itu ya. Iya. Ada tabungan gitu. Nah, teman-teman kamu di Bali gimana? Pasti aduh apa ya? Kalau di Bali tuh emang kerjanya mengenai entrepreneur, mengenai pariwisata kayak gitu-gitu, semuanya di bidang jasa gitu. Jarang banget retail yang barang gitu kan, kecuali toko-toko ya. Tapi maksudnya jasa gitu, karena ada temen juga yang fotografi dan segala macam dan guide. Kalau nggak ada tamu yang datang, siapa yang mau nge-guide gitu kan? Nah itu teman-teman juga merasakan yang hal sama pasti. Iya. Ini kenapa di kodein apa sih sama Arif? Muka lu nggak kelihatan dari tadi. Oh, Muka siapa? Muka lu. oh, Nah, agak di selatan gitu. Oh, gitu. Nah, muka gua nih gua ketutupan rambut nggak? Diem. Ah oke. Yeah. Oke, nggak ada. Tutup lagi. Ampun. Ampun komandan. Hari ini gua sebenarnya agak deg-degan karena kalau lu follow Yuki Arisanti di Instagram gitu kan, lu lihat fotonya di atas das dengan orang berseragam. Lu deg-degan pasti. Mudah-mudahan saat kita ngobrol dan beberapa tahun lagi masih ada itu ya. Kita kan nggak pernah tahu, jodoh di tangan Tuhan ya, komandan. Oke. Jadi maksudnya oke, teman-teman semua berdampak yang sama. Gitu. Keluarga juga pasti ya, keluarga Iya. semua pokoknya kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi yang kamu lakukan apa ya? Buat bertahan hidup atau mengais Kebetulan kan aku buka usaha juga nail art. nail art. Iya, Oh, LS. buat lo yang nggak bisa bahasa Inggris, nail art itu buat kuku ya. Oke. Ya pasti bisa lah. Nggak ini biar kesannya ini kayak Oh, acara gitu. Oke, education. oke. Nggak nail art sama eyelashes ya. Oke. Nah, tapi itu berjalan. Ya. Oke, jadi itu sebenarnya tanpa kita sadari itu jadi satu apa ya? Jadi satu kesimpulan ya bahwa seberapa pun susahnya lo, perempuan nggak pernah melupakan penampilan ya. Benar-benar. Nail art, eyelash ya nggak sih? Oke, Apalagi orang yang udah kebiasaan LS itu kan, Heeh. pasti kan mau terus gitu. Oh, mau terus ya. Emang ya mungkin addicted ya. Pengen mau ngomong ngerinya ini nanti internet gitu kalau ngomong jorok di banned lagi. Nggak apa. Oke, jadi memang banyak yang bisa dilakukan sebenarnya selama kita mau usaha ya kan. Ya. Selama kita kreatif. Oke, nah terus jadi usaha-usaha gitu dan itu lu maksudnya berkegiatan nih Yuki hari-hari dengan Vespa-nya. Vespa udah jarang sih. Udah jarang, kenapa? Iya. Gimana Nggak mau bisa ride? beli bensin ya? Bukan. Gimana cara ride? Vespa boros. Iya banget. Iya. Oke, maaf ya Piagio, tapi ini mungkin buat pembelajaran 70.000. kalian. 70.000 keliling apa nih? Eh, Sehari? Indonesia. 2 hari 30 lah. Oh gitu, 2 hari 30.000. Kalau kamu sama aku 2 hari nggak usah bayar. Kok? Ampun komandan. Maaf, ampun Bang Jago. Oke, jadi Vespa jarang. Jadi hari-hari naik apa, Yuki? Naik apa? Enggak kan jarang keluar. Jarang keluar. Iya, pandemi kan? Tapi kalau ngayap keluar tetap pakai Vespa. Iya, pakai. Oke. Maksudnya kalau ride itu jarang, nggak Oh. sesering kemarin. Tapi kayaknya komunitas-komunitas di Bali tuh berkembang loh. Maksudnya ada banyak ya. Bengkel juga ada beberapa yang tetap berkembang gitu maksudnya. Dan I don't know, kayaknya mungkin Bali termasuk salah satu yang aku perhatikan dan juga Oji memperhatikan ya Oji. Iya, saya Oke, memperhatikan. bahwa Bali itu sangat berkembang, apalagi kalau menyangkut Vespa hedonnya gitu. Maksudnya ternyata nggak semiskin itu juga sih dengan pandemi gitu. Mungkin banyak simpanan gitu. Dan mereka juga tetap berkegiatan. Ada apa ya? Scoot ya? Scoot Vespa kalau komunitas ya atau apa ya? Apa ya? Apa? Komunitas di Bali tuh. Ada. Scooter Vespa. Scoot Vespa ya kan. Terus ada Bodrex, komunitas ya. Bodrex ya kan. Ada Bodrex. Ya, Oh. Ada apa itu kakakku, namanya? kakakku sana. Oh, kakaknya di sana. Oh. Oh, oke. Hedon ya? Jadi kamu jarang sakit kepala ya? Enggak. Oh, enggak ya, karena Bodrex. Apa Oke, sih? ini garing ya. Kak, tolong Kak. Kak Fani. Enggak, jadi itu
kalau ngeliat Instagramnya mereka kan mereka aktif gitu, tetap jalan-jalan dan gini, gua ngiri banget sama lo semua teman-teman anak-anak Vespa Bali. Karena lo jalan sebentar aja itu udah dapet view yang bagus gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, gue juga ngiri sama teman-teman di Bogor misalnya. Lo buka jendela ngeliat gunung. Di Jakarta bro, berat, benar. 60-80 kilo baru bisa ngeliat gunung. Nah, begitu juga di Bali gitu. Maksudnya jalan sebentar ngeliat sawah, jalan sebentar ngeliat laut, tebing, gunung gitu. Maksudnya dan itu menghasilkan banyak banget foto-foto cantik sekali ya belakangan gitu. Maksudnya yang banyak banget komunitas juga dengan Vespanya juga bagus-bagus. Terus yang anak-anak Vespa klasiknya juga sangat berkembang gitu. Nah, tetap aktif kok gitu. Maksudnya apa baru-baru aja atau gimana? Kalau rate-nya itu beberapa orang tetap aktif, tapi pribadi enggak. Oh, bukan. Ya mungkin mereka takut ya kalau mau meng-announce gitu bahwa kita mau riding karena kan mungkin malah jadi sorotan. Tetap ada sih kalau di grup itu. Kalau rate ada in rate ada tetap. Oke, jadi tetap ini. Tapi kamunya sendiri jarang buat ini. Maksudnya ya oke, berarti mungkin juga karena kamu wanita kali ya. Jadi kalau ngayap malam mungkin dijagain ya. Mungkin nggak boleh sama beberapa orang juga ya. Boleh aja sih. Oh boleh. Oh, kamu nggak suka dikekang ya? Suka dikekang. Suka. Diikat. Kan dikekang kan diikat. Oh ya oke. Jadi nggak mau diikat. Nih, komandan. Jadi ya oke, enggak. Gue jadi bingung bridgingnya apa aja. Oke. Jadi deg-degan. Jadi mungkin ya itu karena kamunya memang wanita, jadi mungkin dan pasti juga orang tua mana sih yang mau gitu anak kenapa pasti ada cerewet di situ ya. Oke, Vespa. Beli Vespa karena kamu ikut-ikutan atau kamu milih Vespa mau beli Vespa dari awal? Awalnya mau yang itu 2 tak. 2 tak. Two stroke ya. Itu, ya buat lo yang nggak ngerti bahasa Inggris, two stroke itu 2 tak. Oke. Habis itu nggak tahu kenapa ulang tahun malah yang Matic datang. Jadi terus dari kepake. orang tua? Iya. Enak ya. Aku mau dong. SMA. Mau dong gabung di kartu keluarga kamu gitu, ya kan? Ya bukan jadi anak sih, jadi mantu. Jadi Yuki sampai cerita itu adalah hadiah ulang tahun. Tapi tadinya sempat pengen yang 2 tak. Iya. 2 tak. Oke. Emang kamu bisa bawa kopling? Kan belajar. Tapi waktu kamu minta kamu belum tahu bisa apa enggak? Belum. Tapi suka aja liatnya gitu loh. Kamu suka challenge atau gimana? Enggak sih. Karena kan kamu belum bisa bawa tapi pengen punya. Nah, maksudnya itu kan challenge ya berarti kamu harus belajar dulu. Setelah motor datang. Enggak, motor datang baru belajar. Motor datang baru belajar. Kebayang nggak sih berapa motor atau mobil yang kamu tabrak? Ya kan belajarnya nggak di jalan raya juga. Ya itu. Tolong. Ya oke, itu challenge. Tapi akhirnya dapatnya yang Matic. Iya, Matic. Oke, terus jadi tapi sebenarnya berarti itu adalah memang pilihan kamu, bisa dibilang pilihan kamu atau itu pilihan orang tua? Ya orang tua, tapi lama-kelamaan kok enak gitu. Oke, jadi memang. Tapi di Bali macet nggak sih di Bali? Sebelumnya iya. Sebelumnya iya. Ya berarti itu sebenarnya cukup membantu dong dengan maksudnya karena mereka Vespanya adalah Matic gitu kan. Membantu bawa apa ya? Ya lebih gampang bawanya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya oke di balik itu, kenapa yang bikin kamu suka Vespa apa sih? Badannya. Badan Vespa, body. Bodinya karena? Ya suka aja. Karena bohai atau karena pantatnya? Iya. Berarti kamu senang pantat bohai? Suka. Emang kamu nggak suka? Berarti kalau ya, emang kamu nggak suka? Suka. Jadi supaya disenengin sama Yuki ya, dia senang sama pantat boy. Rajin squat, bener. Mungkin itu biasanya dilakukan sama Abri ya, sering squat sama polisi angkatan itu sering squat mungkin jadi bagus kan? Iya, cowok pantatnya. Cowok kamu pantatnya apa Yuki? Bohai. Terus kamu suka karena pantatnya? Nggak apa? Ngomong. Kok. Nggak bisa, ini nggak ada cut. Bener. Kamu suka karena itu, gitu kan? Ini podcast nggak apa-apa.
Loh, kalau aku jadi cowok kamu dibilang pantat, aku bangga loh. Bener. Oke. Ya kan? Jadi ya karena Bangga memang ya. karena memang rajin squat ya, means rajin olahraga dong, jaga-jaga. Dan itu sebenarnya itu terbukti efisien banget buat menanggulangi COVID kan. Karena badan yang sehat buat imunitas ya kan. Ya, bisa banget. Jadi makanya jadi ya bagus kan. Jadi rajin-rajin olahraga. Ya kan? Olahraga buat badan sehat, pantat kuat. Gini. Satu yang lo nggak pernah tahu, gue kena sama Yuki 2 hari, gue dihajar sama ketawanya kayak gitu, wah gitu. Nah, tapi jadi kita tungguin aja nggak apa-apa, kita masih cool ya kan. Jadi tadi kan dengan duduk yang kakinya silang rapi, guru model ya kan, jadi kita tungguin. Kalau di acara lain kita gini nih nungguin, biasanya musiknya musik sedih karena dia lagi nangis ceritain masa lalunya, ini dia lagi ngakak. Kita tungguin aja. Enggak. Oke. Wah, itu kayaknya. Lanjut. Itu epic banget sih. Lanjut. Nggak mau minum dulu biar enak? Enggak. Oke, jadi yang penting dari bodinya, suka sama Iya. Vespa dari bodinya, dari apa lagi sih? Ada filosofi nggak sih di hidup kamu gitu? Maksudnya gini, kalau aku suka Vespa karena dulu waktu kecil memang dari SD itu diboncengin sama almarhum bokap naik Vespa gitu. Dan itu membekas banget gitu. Aku ngerasain yang duduk di belakang diikat pakai sabuk biar nggak jatuh kalau ketiduran, atau waktu masih agak kecilan diri di dek depannya pegangan gitu. Nah, ada nggak sih kayak gitu atau memang out of nowhere tiba-tiba bek gue pengen punya Vespa gitu? Iya gitu. Pengen Yakin nggak kebawa-bawa sama orang-orang lain? Enggak ada. Waktu Maksudnya itu kan juga masih sedikit. nah, memang masih sedikit ya. Ada berarti ada ini ya, ada unsur-unsur pengen pamer ya. Maksudnya gue punya tapi orang lain belum banyak yang punya, enggak? Enggak. Baik Ya? hati. Baik hati dan Iya, tidak sombong. tidak sombong. Oke, jadi memang kamu memang pengen gitu. Jadi terus kalau misalnya punya orang lain nggak punya juga kan sebenarnya bangga. Oke, setelah punya bergaul berkarya atau bergelimpangan di dunia Vespa gitu. Setelah punya lebih sering snapgram dulu. Snapgram. Lama-kelamaan dari grup-grup lain pada DM tuh. DM ngajak kamu gabung? Iya, untuk join. DM-nya DM genit apa DM gimana nih? Enggak, biasa. Nggak mau Kayak dikasih mau tahu? join enggak gitu. Oke. Yang genit lu doang om. Enggak, soalnya gue nggak genit dia. Gue emang gitu. Oke, jadi dari situ diajak gabung, Iya. diajak gabung, mulai ngumpul-ngumpul. Habis ngumpul-ngumpul, makin banyak teman. Iya. Oke, cut, di-cut nih. Gimana sih kehidupan di lingkup anak-anak Vespa menurut kamu? Seperti apa sih? Jujur. Maksudnya gini, Vespa adalah satu Vespa sejuta saudara. Oke. Itu nggak sih di lingkungan kamu? Maksudnya di lingkungan banyak Vespa gitu atau banyak persaingan malah atau gimana? Iya gitu. Sebelumnya juga kalau kita ketemu di jalan nih kan saling bel. Tapi nggak tahu sekarang kenapa nggak gitu ya? Nah iya, jadi itu dengan yang tamu sebelumnya juga ngomongin masalah itu, masalah klakson dan segala macam gitu. Masalah Vespa balik lagi nih, ini topik yang nggak pernah bosan-bosan gue sampaikan mengenai perbedaan atau orang-orang yang membedakan antara Matic dan klasik gitu. Yang menurut gue sebenarnya sangat nggak penting gitu, karena Vespa is Vespa, mau Matic mau klasik gitu. Gue naik Vespa Matic, gue naik Vespa klasik, gue naik Vespa gitu. Nah itu kan terjadi tuh perbedaan itu gitu. Maksudnya yang anak Matic bilang anak klasik nggak menganggap mereka sebagai anak Vespa, yang anak. Tapi di grupku enggak kok. Oh enggak. Ada salah satu Memang, gua ada grup. akhirnya, yang satu itu Matic sama klasik itu. gabung. Gabung. Pada akhirnya ternyata kita menemukan orang-orangnya nggak pernah membeda-bedakan. Nah, jadi sebenarnya mungkin itu hanya beberapa gelintir kan. Nah, sayangnya beberapa gelintir itu justru jadi merusak banyak gitu kan. Nah, tapi kamu nggak menemukan itu ya di komunitas yang Enggak sih. sama ya memang harusnya Paling ributnya karena
song-songan ngebut. Songong-songongan ngebut. Iya. Terus? Paling suka. Kok nggak disebut karena cewek? Enggak, Enggak pernah ribut karena cewek? bukan. Oh bukan. Banyak banget terjadi sebenarnya ribut karena cewek. Dapat. Apa? Iya. Pertama aku join. Dulu ada dia tuh punya ketuanya itu punya cewek. Nggak boleh disebutin ya, Nggak ketua boleh apa? Iya, ketua apa? Hah? Terus nggak terima aku join ke grupnya. Karena kamu dekat sama cowoknya. Enggak, karena sendiri cewek di grupnya Oh. itu. Terus ceweknya itu gini bilangnya, kamu keluarin Yuki atau kamu putus sama aku. Jawaban cowoknya tebak apa? Apa jawaban cowoknya? Putus saja. Yuki Arisanti, perusak rumah tangga. Ya, baru masuk di Vespa udah merusak rumah tangga. Kayak Arab. Gua lah. Ya kan nggak ngerusak. Ya, kan enggak. nggak ngapain. Karena itu pilihan. Pilihan. Kita Oke. nggak ngerusak. Karena benar. Arab nggak pernah ngerusak. Benar. Cuman Arab membiarkan dirinya dijadikan alat perusak. Bukan Arab yang merusakin, bukan. Dia alat perusak aja. Gitu. Kalau umpama alat berat itu dia bulldozer. Yang nyetir orang lain tapi dia yang rusakin. Dia bulldozernya. Jangan Oke, sih. berarti ada dong. Canda bulldozer. Canda bulldozer, iya biar kekinian dong, ya kan? Yuki punya TikTok nih. Punya Enggak. TikTok. Enggak. Oh, Yuki enggak punya TikTok. Oke. Tapi punya akun-akun. Akun-akun TikTok punya? Iya. Ya kan? Arab emang perusak. Gua nge-bridging nih, biar enak nih alurnya. Ngomongin TikTok. Kita kan kalau TikTok ya apaan? Iya, benar. Dulu TikTok gitu. Jadi nih, balik lagi. Jadi ada memang yang merusak karena perempuan gitu Iya. kan. Ya biasa. Ya itu biasa. Itu sebenarnya nggak cuma di Vespa sih ya, guys. Maksudnya di semua lingkup kehidupan kayaknya mau kantor mau apa juga selalu ada jelas-jelasan gitu. Tapi maksudnya gini, tapi lu merasa nyaman gak sih dengan lu cewek gitu berkegiatan di banyak cowok gitu? Apa malah merasa kayak dilindungin atau malah merasa kayak dimanfaatin atau merasa kayak digenitin atau apa gitu? Yang pertama karena adikku 2 bawa Vespa juga. Ah. Kan aku masuk, aku ajak adikku juga. Oh, buat pelindung ya? Nggak pelindung sih, Nggak. maksudnya ya pelindung. Iya. Masih mau nyangka. Jagain. Ya ampun, gua sama perempuan tuh udah tahu banget otaknya. Terus yang kedua tadi apa kak? Yang kedua tadi apa? Apa nih? Gue nggak nyampe. Apanya yang kedua sih? Apa? Yang kedua tadi apa? Kakak Nggak, bilang. pertanyaan. Pertanyaan. Apakah itu jadi menjadi merasa nyaman atau malah dimanfaatin atau malah jadi kayak manfaatin. digenitin gitu? Enggak sih, manfaatin enggak. Manfaatin enggak? Enggak. Digenitin? Enggak. Enggak pernah. Karena kamu jutek atau apa? Atau karena Tapi galak sih. Kan Nggak. belum kenal sama belum kenal. Oh, baru ya sama dia ya. Ya, oke, jadi memang kamu galak sih bener. Jadi kalau Dia galak. iya ini out of frame gitu dia nggak semanis ini, bener. Jangan tertipu, ternyata galak. Parah. Tapi Parah. orang-orangnya galak banget. Bener. Jadi kadang-kadang ya gitulah. Jadi kita don't judge a book by its cover ya. Oke. Oke. Jadi nggak pernah diginitin, nggak pernah. Kalau dibawain coklat itu genit nggak? Dibawain coklat. Setiap kopdar. Setiap kopdar dibawain coklat sama satu orang tertentu. Enggak. 5, 5, 6. 6. Oke, jadi Yuki bisa jualan coklat. Maaf teman-teman, saya membongkarnya. Oh my god. Hai anak-anak kan, Bali. itu kan- buat lu semua. itu yang kan- bawain coklat akan kalah sama yang bawain. Broklat itu kan- anjing. Kenapa obat? Itu obat urus-urus lah. Gue perlu banget obat urus-urus nggak bisa ini nih. Jadi banyak nih bawain coklat. Terus cara ngasih coklat gimana kayak gini? Nih coklat buat kamu atau gini? Iya. Kamu Enggak, langsung nggak setiap kopdar ketemu Ki. coklat gitu? Iya, coklat. Nggak pernah ada yang ngomong gini? Pada tahu gitu loh, aku suka coklat. Nggak pernah ada yang ngomong maksudnya gini? Ki, nih tanpa ini kamu kurang manis nggak ya? Oh. itu Nggak ada. itu melenceng. Bentar, gue coklat nih. Arab Kayak ngatain coklat. iya, Arab coklat ya. Arab tuh coklat keemasan. Bener. Kalau di bawah matahari dia ada efek emasnya Oh, kayak gitu ya? kayak siralik dia. Siralik ya. Jadi iya. Oke, jadi ada tuh yang kayak gitu-gitu bawain coklat. Mengganggu nggak buat kamu? Enggak lah ya. Enggak sih, orang bocah-bocah.
Oh my god, Mak. Bocah, maksudnya di bawah kamu. Iya, Kamu di bawahku. pedofil? Pedofil untuk cowok ya? Oh iya, enggak. Kalau cewek emang apa namanya? Tante. Tante. Oke, oke tante ya. Enggak, kamu bukan tante ya. Bukan. Loh, tapi di dunia fashion semua orang manggil om dan tante loh. Masa iya? Loh, Di iya. aku enggak. Di Bali enggak ya? Oh, enak Atau ya sih di grup lain, tapi di grupku enggak. Tapi maksudnya gini, kebanyakan yang nggak tahu di Jakarta iya, di Bogor, di Tangerang, karena mungkin dunia gue kecil banget ya, jadi kita tuh semua manggil orang tuh om tante buat umur berapapun, dan itu jadi kayak sapaan yang bro sis, brur, bray gitu. Kalau di aku nama sih. Nama? Ya. Enak ya, karena nggak tahu terus terang ya teman-teman yang di Jakarta gitu. Kalau gue dipanggil om sama yang lebih muda cowok nggak apa-apa, tapi kalau dipanggil om sama yang lebih muda cewek ini mati ya? Enggak. Dipanggil om sama yang lebih muda cewek berasa kayak gadun ya? Enggak apa-apa kan? Iya, jadi pengen Bentar, tiap hari kamu manggil om. ya, Ya karena kan lu cowok. cowok. Apa? Iya. Kalau cewek manggil om gue kayak berasa kayak pengen mau gue Transfer. kuliahin nggak sih gitu ya nggak sih? Transfer. Uang kos sudah bayar iya gitu. Tapi enggak, no, gue tuh setia. Sugar katanya. Sugar iya, karena gue sweet. Ew. Kan Sugar Ray, kalau lu tahu, lu browsing deh tuh ada grup band namanya Sugar Ray dulu, ya kan? Every morning, kok gue nyanyi? Itu bukan ya lagunya? Oke, Vespa. Jadi banyak yang ngasih coklat, ngasih apa gitu tuh. Tapi rupanya di Bali sendiri rupanya ini ya nggak terlalu banyak persaingan antar komunitas ya. Nggak, malah lebih guyup ya. Iya. Oke, kalau misalnya kadang-kadang ada beberapa komunitas yang memang bukan persaingan yang terbuka sih, tapi ya mungkin kayak perang dingin ya gitu. Perang dingin yang oke, gue lebih ini, tapi itu manusiawi sih. Maksudnya itu adalah pilihan orang. Maksudnya gini, banyak banget orang yang selalu termasuk gue kadang-kadang gitu. Maksudnya mikir bahwa Vespa itu harusnya begini. Maksudnya orang punya selera gitu. Waktu itu sempat ngobrol tuh sama Arab, sama ada teman gue juga di DIT gitu, bahwa sebenarnya Vespa mau kayak gimana pun ya itu pilihan lo gitu, mau dibikin kayak gimana, karena kan ternyata perkembangannya ada banyak yang akhirnya bercabang ya. Vespanya itu ada yang senang orian, ada yang senang ngebut-ngebutan, ada yang senang modifikasi ancur-ancuran, ada yang senang ya macam-macam gitu, ada yang senang dengan mod style gitu, dengan banyak itu. Tapi ya sebenarnya harusnya sih itu bukan menjadi bahan nyinyiran gitu, walaupun gue sering nyinyir kalau kata Arab. Nah, tapi nggak, maksudnya gini, ya itu pilihan sih, dan akhirnya gue menyadari setelah gue diingatkan sama Arab tuh udah kayak Tuhan, udah kayak malaikat maut. Gitu. Jadi bahwa ya udah lah, semua orang punya style, punya apa gitu. Dan kadang-kadang akhirnya sih gue sendiri merasa bahwa kayaknya gue suka nyinyir sama yang kira-kira yang begini-begini, mungkin karena emang gue gak punya duit gitu. Jadi mungkin bukan nyinyir tapi ngiri ya. Iya. Benar. Ya makanya ya, tapi itu selalu ada sih persaingan kecil-kecil kayak gitu, dan sebenarnya itu yang nggak baik gitu buat di Vespanya gitu. Tapi terus kalau misalnya itu interannya Vespa. Nah, gimana kalau eksternal apa ya? Dari luarnya gitu. Banyak banget berita-berita tentang Vespa belakangan. Banyak banget terakhir banyak banget meme yang membahas Vespa bla bla bla, yang Fucek Boy lah, atau yang Vespa kipas lah, atau apalah gitu. Nah, maksudnya banyak banget sinitisme mengarah ke negatif mengenai anak-anak Vespa belakangan gitu. Nggak tahu Yuki sendiri ngelihat nggak sih itu? Iya. Ada ya beberapa di media sosial gitu. Nah, menurut kamu itu karena apa ya? Karena memang kita seperti itu di jalanan mungkin, atau karena memang ada kecemburuan juga karena perbedaan harga atau perbedaan atau apa gitu. Bukannya kita mau membangkit masalah harga dan segala macam, tapi memang itu beda banget gitu. Nah, terus atau apa menurut kamu? Kalau dibilang kecemburuan harga, kayak di Bali udah banyak banget deh yang punya. Itu dia, banyak banget. Sekarang semua mendadak Vespa atau semua Iya. pada akhirnya jadi Vespa. Nah, Mungkin terus? dari awal pada bilang fucek-fucek itu, jadi ya Fucek ya. Fucek mata. Ya kucek. Oh, itu kucek. Ya masih zaman pelesetan, Bray. Umurnya kelihatan banget nih, udah tua.
Lu. Ya dari ada food checknya gitu. Nah, Jadi kan mungkin dari orang-orang yang denger makin gini, makin gimana? makin ngira oh ya di anak Vespa cowok pucek. Mungkin- Anak Vespa cewek food check? Food check girl nggak? Enggak. Karena kamu begitu atau karena teman-teman kamu semuanya nggak ada yang begitu? Gak punya teman Vespa cewek. Nggak punya Nggak teman. punya, cuma skuter bi aja. Oh, oke, skuter B nggak ada yang food check girl ya? Belum pernah ketemu. Nggak belum ada. Oke. Jadi dia skuter B itu sebenarnya domisilinya di Jakarta, tapi kayaknya satu-satunya di luar Jakarta ya, di luar pulau ya. Iya. Iya, jadi nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Seberapa hebatnya daya tarik I don't know siapa laki-laki di belakang skuter B ya. Sangkaan itu. Oke, jadi Vespa cewek nggak ada yang food check girl. Nggak ada. Setauku. Setahu kamu. Ada yang mau tahu nggak setahu gue gimana Vespa cewek? Enggak, itu never mind. Itu mengarah ini mengenai ini ya, mengenai Yuki gitu. Nah, Emang ada? ya nggak tahu, aku sih nggak absen. Di sini aku nggak dihitung di sini. Oke. Pendapat aku nggak ada di sini. Oke. Ini aku dianggap nggak ada. No Raymond. Ini yang kalau denger nanti suara kamu doang. Oke. Oke. Jadi ya udah. Jadi image negatif itu udah mulai terbentuk gitu. Dan itu bertahan dan mungkin kayaknya mengembang gitu. Anak-anak Vespa adalah anak-anak yang bla 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 gitu. Ada dari sifat kita nggak sih kira-kira keluarnya karena itu, maksudnya gini. Mungkin beberapa ya, beberapa. Iya, bukannya gue sok merasa tua ya, gue masih muda banget. Tapi maksudnya gini, gue ketemu banyak anak-anak yang masih muda gitu riding gitu. Kadang-kadang emang cara bawanya tuh mengganggu. Seriously, gue sih ngomong apa adanya nih. Ya. Lo tuh banyak banget yang jalannya tuh ugal-ugalannya nggak jelas gitu. Dan menurut gue itu malah menjadikan nama yang jelek gitu buat Vespa. Bisa karena itu nggak sih? Bisa. Iya. Terus kamu kapan berpendapatnya kalau cuma iya dan tidak? Karena Aku Marah capek menciptakan. terus. Aku capek menciptakan. Dimarah terus. Iya enggak? Enggak bisa. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Apakah itu terjadi di Bali? Enggak mau ngomong. Maunya apa? Bersuara aja. Enggak tahu ya. Arab sini peluk. Ampun. Ampun Bang. Saya salah dan. Tapi di Bali begitu enggak anak-anaknya? Karena Kan tadi aku udah bilang. enggak seperti itu. Maksudnya riding kayak bagaimana gitu. Yang Ngebut-ngebutan. ada ngebut-ngebutan itu Iya. jadi Tapi teman-teman Bali gua salut banget, Vespa-nya kenceng-kenceng banget. Heeh, beneran ngeliat-ngeliat Bener tuh. kan? Bener. Ngeliat. Itu ada beberapa modifikasi yang dari Bali yang the Nah. best banget tuh sampai Ada beberapa kemarin acara di ISF. ISF yang kita di stop oleh karena PSBB ya. Nah, Kita belum di masuk, belum Case gitu kan. Iya, di Beauty Case ada tuh. Kita sih nggak boleh nyebut merek ya, maksudnya Nggak apa-apa sih, apakah dia bebas. berbentuk koloni atau berbentuk Ya. perumahan kita nggak tahu, tapi ya mungkin Ya. skuter koloni, skuter apa gitu. Nah tapi itu bagus banget dan itu benar, maksudnya gini, ya di semua lini kehidupan sih bahwa harga nggak pernah bohong ya. Jadi ya udah itu dia, jadi memang punya duit ancur-ancuran sih modifnya gitu. Nah yang kayak itu nggak sih yang semakin memperuncing nilai-nilai negatif yang timbul di luar? menurut aku enggak sih. Enggak. Enggak. Berarti cuma kecemburuan sosial biasa. Mm-mm. Ya selain itu yang ngebut-ngebut itu. Nah, yang ngebut-ngebut. Kan pada banyak anak baru. Ya mungkin kayak gimana ya, telat gitu ya. Jadi dia kayak pamer-pamer ya. Segala Ya, macam. Ada. Beberapa oknum Ya. ya. Oke. Gitu ya, oknum ya, enggak. Oknum. eh, Arab bijaksana, ya kan? Ya, oknum. Jadi Mas serius bisa. ini, kalau lu bisa ngeliat mukanya Arab, lu mau muntah. Jadi ya oke, sinetisme itu sebenarnya hanya segelintir oknum, ya dong. Dan itu di mana-mana dong. Banyak komunitas lain yang ternyata begitu. Nggak usah komunitas gitu. Komunitas sepeda aja banyak yang sebel gitu kan. Maksudnya, tapi kenapa Vespa yang disorot? Ya udah itu biarkan menjadi masalah yang tidak pernah ada ujungnya. Yang penting kita viral ya kan. Penting nggak sih menjaga nama baik, kredibilitas Vespa di mata orang-orang luar dari kamu sebagai anak Vespa? Penting. Karena apa? ya kan biar jaga nama baik. Jaga nama baik. Iya. Berarti karena kamu merasa Vespa adalah kamu. Ya.
Oke, iya. Nah, iya, tadi di sini nih mati nih. Gini. Tadi di sini mati. Jadi lucunya dari tadi ngomong sama Yuki, Yuki tuh enak banget. Tinggal ya tidak, gitu. Emang nggak boleh gitu? Boleh. Kamu sayang sama aku? Kamu sayang nggak? Siapa? Kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Dia mancing nih, bener. Aduh gila. Lu bagus tuh. Aduh mati gue. Ya Allah. Oke, jadi memang penting karena pada dasarnya gini, gue sendiri sih pribadi bangga sebagai anak Vespa dan gue rasa semua anak Vespa bangga sebagai anak Vespa. Yeah. Semua anak motor lain, merek lain bangga sebagai anak motor lain dan merek lain itu. Ya, yang penting sih gimana kita jaga aja gitu kan. Jaga ya dengan bersikap dengan segala macam gitu, sopan santun jalan raya ya kan, sopan santun bersikap ya, balik lagi lah jadi orang timur gitu, walaupun motornya Itali tapi budaya timur ya kayak sopan segala macam ya nggak. Widih gila. Oke, Yuki, ada plan apa ke depannya dengan hidup kamu, dengan Vespa kamu, atau mau nambah Vespa atau mau nambah jenis angkatan, laut, darat, udara, atau misalnya mau nambah Mancing kegiatan lainnya gitu kan? Atau angkatan ini pengangguran, angkatan tatoan? Enggak. Kok cuman geleng ya? Panjang loh pertanyaannya. Ya kan plan pertama. Ya, plan pertama adalah Selesaiin kuliah. selain kuliah. Mumpung bab 5 nih. Bab Doain. 5 ya. Bab 5 udah berjalan berapa lama bab 5 nya? 3 bulan. Oh, oke, masih sedikit. Ada yang berjalan bertahun-tahun bab 5 aja. Oke, selesai kuliah terus Habis pandemi lebarin event. habis pandemi lebarin event. Oke, walaupun kita nggak ada yang tahu kapan habis pandeminya ya, tapi lebarin event. Oke. Tapi Februari kan udah mulai ini event. Event udah mulai, pandemi belum tentu kelar. Iya. Oke, terus lebarin usaha nail art. lebaran usaha nail art. Itu nail art ini kamu di rumah atau kamu datang? Iya, ada studio di rumah. Di mana sih studionya? Di daerah mana? Pemogan. Oke. Cewek-cewek yang mau nail art dan mau segala macam eyelash ya datang, mungkin bisa follow Yuki Arisanti, Instagramnya bisa langsung tanya aja. Okay. Nah, ini kayak iklan ini ya. Oke, abis itu melebarkan itu semua terus Iya, melebarkan semua. nggak ada rencana nikah? Belum, kayak dulu dong. Belum, karena apa? Ya kayak dulu. Oh, dong. kayak dulu. Kamunya atau calon kamu kayak dulu? Keduanya lah. Oh, keduanya. Masa Oke. dia aja? Oke, terus ada apa rencana lainnya? Itu aja sih. Itu aja. Ya. Nah, terus maksudnya dari itu dari kehidupan, dari family rencana tadi udah ya, nggak tahu juga ya, nggak enak juga nanti ngebahasnya, takutnya malah kayak ini ya, Mewek kan? mewe. Ku buka album. Sedih ya. Dia nyanyi bro. Penuh debu dan apa ya? Yuki Arisanti, satu kata mengenai anak Vespa Indonesia. Satu kata, Bukan satu kalimat. Oke, klasik. Klasik. Kalau dijelaskan nggak apa-apa kali ya. Kenapa klasik? Nggak usah. Oh, nggak usah. Biar aja Ya kan menjadi satu misteri. kata aja. Iya. Klasik. Klasik. Oke, anak-anak Vespa Indonesia klasik. Mungkin lo bisa menanyakan langsung sama Yuki. How about you? Aku, Ya. satu kata mengenai anak Vespa Indonesia. Ini serius apa gimana ya? Iya serius. Serius? Oke. Tatap mataku. Serius kan? Hapus nggak lu? Aduh, ya Allah. Satu kata mengenai anak Vespa Indonesia. Flirty. Enggak, itu anak Vespa Indonesia. Kamu kan bukan anak Vespa, kamu anak aku. Salah, bukan anak gua dong. Enggak, kamu anak dari mertuaku. Anak Indonesia lah, Indonesia. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Oke. Jadi Yuki, pokoknya gini, semoga pandemi cepat selesai. Iya. Nggak mau nambah Vespa? Udah 2. Nambah lagi. Sombong banget. Ya kan biar viral. Omre ini Biar di 15. Banyak Vespa. Weh. Bang jago. Gerbangnya orang biru. Buka milih. Iya. Skuter jam. Bengkel. Oke, jadi semoga nambah yang pasti nambah bahagia, nambah sehat, moga-moga pandemi cepat kelar, sama nambah Vespa, mudah-mudahan ya nggak apa-apa lah walaupun udah banyak 2,
nambah dikit tuh. nambah kepastian dari kamu yang nggak pasti karena LDR itu berat. Oke, jadi James, gue ngobrol-ngobrol sama Yuki, lady scooter dari Bali. Semoga bisa sedikit beri kasih kebahagiaan, dikasih warna sih, karena maksudnya gini, anak Vespa suka banget sama perempuan, bener. Maksudnya jadi kalau semuanya laki-laki kayaknya kusam aja gitu. Gelap, atau mendung. Makanya kemarin abis laki-laki bintangnya langsung Yuki, biar terang. Jadi nanti kita bakalan ketemu Strong. Glowy, bukan Primus, Glowy. Nah, dia belum tahu nih, nanti kasih tahu ya kenapa gue bilang bukan Primus sampai Glowy, dia nggak tahu. Umur. Bukan karena gue tua, tapi karena gue emang pintar. Nah, jadi sampai ketemu. Lu nggak tua? Enggak, gue nggak tua. Enggak. Lahir duluan. Lahir duluan. Tuhan memberikan kesempatan buat bernapas duluan, gitu aja. Jamer, sampai ketemu di Kulik Lo dan Vespa Lo. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama penggemar, penikmat, pemakai Vespa dari segmentasi kehidupan lain di belakang Vespanya. Semoga nanti kita bisa dapat tambahan insight dari apa sih yang teman-teman kita anak-anak Vespa yang dari berbagai macam lingkup bisa bergabung jadi satu karena satu doang, karena kecintaan kita sama Vespa menyatukan banyak background. Nanti kita akan ketemu lagi, semoga kita nggak lama-lama nungguin editannya Arab. Jadi terima kasih Yuki Arisanti dari Bali, dari Raymond Sayatapi, dari Arab. Munculin muka lu. Dari Arab ya. Ini Oji Azari Fauzi, kita pamit sampai ketemu dan See you next. Jangan kita mau syukur dan tetap semangat. Jibang. Deh.